Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kembali lagi di channel Firman Fathur Rahman. Kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat aplikasi sederhana kuis menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Oke, seperti ini contohnya kalau kita run. Di sini saya buat aplikasi soal pilihan ganda menggunakan Pascal. Nah, ini bentuknya sederhana dan teman-teman bisa memodifikasi menjadi lebih bagus lagi atau ya dimodifikasi seperti apapun itu terserah, tapi ini sederhananya dan masih bisa di rubah-rubah dan diperbaiki. Misalnya di sini, siapakah penuh bahasa pemrograman Pascal? Jawaban Nicholas Word, kita jawab dulu. A. Di bawah ini adalah bahasa tingkat tinggi kecuali jawabannya itu adalah Pascal, Python, Java itu bahasa tingkat tinggi, maka jawabannya adalah D, mesin. Nah, siapakah pendiri Microsoft Corporation? Ada Jeff Bezos, Bill Gates, Jack Ma, Steve Jobs. Nah, jawabannya adalah Bill Gates, tapi kita salahin dulu. Biasa kita jawab A. Nah, ketika kita enter, dia akan ada pemberitahuan skornya. Soal selesai, hasil Anda adalah sebagai berikut. Anda benar 2 dan salah 1. Nah, ini adalah aplikasi sederhana untuk membuat kuis dalam menggunakan bahasa pemrograman Pascal, dan pemrograman yang akan saya perlihatkan itu sangat sederhana. Walaupun banyak, ini karena banyak writeline-nya aja. Tapi yang kita gunakan adalah fungsi-fungsi dasar yang ada di Pascal, dan teman-teman sudah pelajari di materi mungkin video saya sebelumnya, bisa dilihat ya. Ini part kesekian. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui lebih detail tentang if then dan variabel dan sebagainya, bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Oke, kita lanjutkan di sini. Bagaimana sih cara membuat quiz seperti tadi? Dan sebelum kita lanjutkan, jangan lupa di subscribe, like, share, komen video ini, dan jangan lupa di subscribe ya. Dan karena insya Allah akan selalu update setiap hari, dan jika ada request atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan di grup, bukan di grup ya, di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan bagaimana bisa seperti itu. Dan tadi setelah kita kerjakan dan dia memberikan nilai gitu ya, Anda benar berapa dan salah berapa. Nah, di sini saya membuat variabel apa itu variabel sebagainya, lihat di video saya sebelumnya, cuma di sekilas saja. Variabel yang kita gunakan ada 2. Ada z, xy. Z-nya itu karakter, x-nya itu integer, y-nya integer. Padahal ini bisa aja kayak gini ya. Saya lupa. Ini bisa kayak gini sama aja, atau dipisah juga nggak masalah gitu ya. Cuman kalau untuk efisiensi ya disatuin juga boleh kayak gini. Ya. Oke. Selanjutnya, oh ya, pakai UCRT seperti biasa. Begin, clear screen, x sama dengan 0, y 0. Nah, nanti kita hasil dari kuisnya akan bernilai salah berapa, benar berapa. Nah, x di sini dia nilai benarnya dimulai dari 0 dulu, y-nya itu salah dimulai dari 0. Jadi sebelum dikerjakan semuanya masih 0 gitu ya. Terus di sini writeline aplikasi soal pilihan ganda menggunakan Pascal, itu yang keluar ya apa adanya, akan keluar aplikasi soal pilihan ganda gitu. Nah, ini juga sama, keluar apa adanya sesuai dengan writeline. Siapakah penemu bahasa pemrograman Pascal? Gini sampai D gitu ya. Terus write di sini silahkan pilih jawaban. Nah, ini yang akan kita pilih, readline Z. Z-nya bentuknya karakter. If Z sama dengan A, then X-nya ditambah 1. Artinya, jika kan yang benernya A, maka X-nya ditambah 1. Jadi, X-nya jadi yang tadi 0 jadi 1 sekarang. Else, kalau dia jawabnya selain A, entah itu B, C, D, bahkan dia menjawab dengan kunci jawaban yang lain, maka dia bernilai salah dan dia-nya bertambah 1. Artinya y-nya yang tadinya 0 jadi 1 kalau dia jawab bukan A gitu ya. Artinya nilai salahnya bertambah jadi 1. Kayak gitu. Terus clear screen. Nah, di sini clear screen itu jadi setelah kita selesai menjawab nomor 1, ketika kita enter, dia akan langsung ke nomor 2 dan layarnya akan bersih. Jadi langsung hanya nomor 2 yang muncul. Itu anggap aja kita tadi jawab benar. Oh iya, sebenarnya ini hanya berlaku ketika teman-teman mengetikkan A kecil. Terus gimana kalau misalnya biar ketika mengetikkan A besar juga bisa, tinggal tambah aja or gini ya.
or Z sama dengan tanda kutip A besar gitu. Nah, ini sama. Jadi if C sama dengan A kecil or Z sama dengan A besar, then X plus 1 ya. Jadi kalau dia nilai, jadi kan ada kadang orang ngetik A itu caps lock, ada juga enggak kan. Nah, boleh diberlakukan untuk yang lain juga gitu. Jadi salah satu boleh gitu. Bisa A besar, bisa A kecil. Nah, anggap saja kita tadi jawab A benar gitu ya. X-nya berarti 1. Y-nya 0 gitu ya. Berarti dia belum salah. Masih benar. Oke, selanjutnya nomor 2. Di bawah ini adalah bahasa tingkat tinggi kecuali Pascal, Python, Java, mesin. Silahkan dipilih jawabannya, Riddle Z. If Z sama dengan D, then X plus 1. Else Y sama dengan Y plus 1. Nah, anggap di sini kita salah misalnya, bukan jawab harusnya kan jawabannya adalah mesin. Kita jawab Java misalnya, maka harusnya D kan, then X plus 1. Tapi karena kita jawab jawabnya bukan D, misalnya C atau apapun itu, maka ke else Y-nya plus 1. Yang tadinya Y-nya 0, sekarang Y-nya 1. Clear screen, dia bersih lagi. Siapakah pendiri Microsoft Corporation? Di sini jawabannya adalah Bill Gates. Terus kita jawab benar, misalnya, then X plus 1. Jadi si X-nya bertambah saja, yang tadinya 1. Tadi kan X-nya 1, karena soal pertama salah, benar. Soal kedua salah, Y-nya sudah jadi 1. Sekarang soal ketiga, jawabannya benar, maka X-nya akan bertambah 1. Berarti X-nya 2 dan Y-nya 1. Artinya jawabannya benar yang 2 dan salah 1. Right, clear screen. Terus di sini right line lagi. Soal selesai, hasil Anda adalah sebagai berikut. Right line, Anda benar X, pakai spasi ini agar ada jarak dengan hasil. Ya, terus tanda kutip spasi juga, dan salah spasi tanda kutip Y. Salahnya berapa? Y-nya gitu. Jadi logikanya seperti itu. Jadi kalau benar dia X-nya bertambah, kalau salah Y-nya yang bertambah. Terus redundant kayak gitu. Kita akan coba. Oh ya, jangan lupa kalau mau di sininya D besar juga bisa ditulis, maka tinggal pakai or kayak tadi ya. Jadi A besar juga dianggap benar. Jadi kalau kayak gini, ketika D besar itu dianggap salah. Kita coba aja ya. Ini saya jawab benar semua tapi dengan huruf kapital semua. Sambil kita lihat hasilnya. Di sini siapakah penemu bahasa pemrograman? Di sini A. Ini kan benar ya. Karena A besar dan kecil bisa. Di bawah ini adalah bahasa tingkat tinggi kecuali. Saya jawab D besar. Ya. Harusnya benar gitu ya. Tapi kan kita nggak pakai D besar. Sekali kita review, setelah kita enter, dia pakai karena di bawahnya clear screen, maka dia akan ke soal baru. 3. Siapa pendiri Microsoft Corporation? Bill Gates. Di sini B. Bill Gates. Kita enter, harusnya benernya 3. Tapi lah di sini. Anda benar 1 dan salah 2. Nah, karena si B-nya itu atau si jawabannya kita nggak pakai or, sehingga ketika salah satu yang pakai caps lock, dia nggak salah. Nah, jadi kalau mau ini tambahin lagi or, karena orang kan kadang nulis pakai caps lock kan ya. Jadi ya kita cari amannya aja. Biar orang kalau misalnya ngetik D-nya besar juga benar. Ini juga ketika orang ngetiknya B-nya besar dianggap benar juga. Oke. Sangat mudah ya. Dan ini saya sengaja cuma 3 soal, kalau mau 40 juga sebenarnya gampang sih. Kalau mau nambah ke soal keempat, teman-teman tinggal copy saja, defaultnya kan ini ya. Ini nih. Sampai clear screen. Oh iya, oke, nanti aja ya. Saya mau jelasin sesuatu tadinya. Terus tinggal di edit, terus copy, terus di bawah clear screen kita tambahin edit, terus paste, kita ganti soalnya aja. Sisanya kan sama ya, tinggal kita ganti jawabannya. Misalnya di sini nomor 4. Nomor 4-nya apa ya? Kita ganti jadi apa misalnya? Misalnya aplikasi yang sistem operasi.
sistem operasi yang dibuat oleh Bill Gates. Nah, apa? Misalnya A-nya itu Mac OS, di sini Linux, ya. Di sininya Windows. Di sininya tinggal kita ganti aja ininya nih, ya, Android. Nah, jawabannya adalah C kan. Nah, C, ininya C besar. Oke. Saran lagi, berarti sekarang udah ada 4 soal. Oh, sorry. Something wrong, ada yang salah sih. Oh, ada D-nya. Oke, ini harusnya ada benar ya. Oke, jawabannya ini A, ini D, ini B, yang ini tuh C. Oke. Soal selesai, hasil Anda adalah sebagai berikut. Anda benar 4 dan salah 0. Oke, mudah sekali. Dan kalau teman-teman ingin soalnya muncul, tidak hilang gitu. Ini ganti jadi right learn. Jadi right learn aja. Jadi kalau clear screen itu ya bersih gitu. Jadi ketika ganti soal dia ya bersih aja, nggak ada soal sebelumnya. Tapi kalau mau soal sebelumnya tetap muncul, ya nggak apa-apa, bisa juga gitu. Misalnya kayak gini, nanti hasilnya kayak gini nih. Kalau kita ganti jadi right learn, dia akan jadi kayak gini. Ini A, nah kayak gini nanti jadinya. Ya nggak masalah, tergantung selera. Terus, nah kayak gini juga boleh, nggak masalah. Nah, teman-teman tinggal enaknya kayak gimana. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan atau tidak jelas tentang algoritma yang saya sampaikan, bisa di kolom komentar dan jangan lupa di subscribe, like, share, komen video ini. Saya Firman Fatur undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.